Iya, selamat sabat semuanya. Sahabat. Sebentar. Oke. Ya, selamat sabat semuanya. Selamat hari Jumat Pendeta Kuntaraf dan yang lain yang ada di Amerika. Sahabat. Ketemu lagi. Kita akan mulai. Ya, terima kasih yang sudah bergabung tepat pada waktunya. Bahkan tadi saya buka jam 6:10, itu langsung masuk 5 orang. Nah, itu salah satunya ada Saudara Martin. Waduh. Dan Ibu Vera ya. Terima kasih sudah bergabung tepat waktu. Dan kita akan mulai acara pada malam hari ini dengan judul Lebih Banyak Lagi Pelajaran dari Guru Agung. Nah, ini judul kita pada malam hari ini dan seperti biasa narasumbernya adalah Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Sekali lagi kepada semua rekan-rekan dari PGS, selamat bergabung, selamat sahabat. Dan kita akan mulai acara ini. Selama acara berlangsung, harap di-mute ya. Nanti ketika selesai Pendeta Kuntaraf berbicara, baru boleh dibuka, di-unmute. Mereka yang mau bertanya boleh menuliskan di chat atau juga nanti raise hand. Baik, kita akan buka acara kita pada malam hari ini dengan mengundang Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita semua. Untuk itu, Saudara Robert Lumintaintang dari Manila boleh pimpin doa buka. Dan Saudara Robert Lumintaintang. Oke. Unmute ya. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, pada malam hari Sabat Tuhan yang suci ini, kami sebagian dari umat-umat Tuhan telah berkumpul untuk memulai acara diskusi pelajaran sekolah Sabat kami. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk Pendeta Kuntaraf yang akan memimpin acara diskusi ini. Kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus agar beliau dapat memberikan pencerahan kepada masing-masing kami. Tuhan tolong juga memberkati peralatan laptop ataupun handphone ataupun jaringan internet yang kami gunakan pada saat ini. Biarlah semuanya Tuhan jauhkan dari halangan dan gangguan selama acara ini berlangsung. Kiranya Tuhan kosongkan hati dan pikiran kami agar kami siap menerima firman Tuhan. Tolong Tuhan pimpin acara kami ini dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang telah menebus kami. Amin. 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 Terima kasih Bapak Robert Lumintaintang. Dan selanjutnya selama jalannya acara ini, Pendeta Kuntaraf akan membawakan pelajaran tentang lebih banyak lagi pelajaran dari Guru Agung. Dan pelajaran kita pada pelajaran ke-6 ini adalah terdapat dalam Markus 10 ayat 52. 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Kita akan ikuti pelajaran akan dibawakan oleh Pendeta Kuntaraf dan yang akan membaca Alkitab nanti ada Bapak Glenny dan Ibu Ellen. Apakah sudah ada Pak Glenny dan Bu Ellen? Sudah, saya sudah. Sudah ya. Selamat hari Sabat, Bu Peggy. Selamat hari Sabat. Ya. Silakan Pendeta Kuntaraf untuk Selamat pelajaran. Sudah hadir. Terima kasih, Bu. Oke. Selamat malam saudara Indonesia, selamat hari Sabat. Shalom ya. Kita bersyukur oleh kesempatan untuk mengulangi pelajaran yang masing-masing kita telah pelajari sepanjang minggu ya. Mudah-mudahan ada ide-ide baru, ide-ide tambahan yang boleh membuat kita lebih mengerti akan guru kita ya. Guru Agung ya, dan kita dapat mengajar dengan lebih baik lagi. Oke. Nah, sekarang saya akan coba share screen ya.
Oke. Pembahasan lebih banyak lagi pelajaran ya dari Guru Agung. Oke. Nah, seperti biasa kita selalu menganjurkan menggunakan CIA method, yaitu connect, bagaimana kita mengkoneksikan kepada pelajaran ini kepada murid-murid, baru pertanyaan-pertanyaan yang bersifat interpretasi, kemudian harus ada yang bersifat aplikasi. Oke, itu hal yang penting. Dan untuk connect, biasanya kita tanyakan apa yang penting daripada pelajaran ini, mengapa kita harus belajar pelajaran ini. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh sebab ini adalah bahas tentang Guru Agung, ya, yaitu apalagi yang kita akan pelajari dari Guru Agung, maka kita bisa mengulangi pelajaran yang lalu, ya sedikit, oke? Kita akan bahas sebentar. Kemudian diskusikan apa pentingnya pelajaran ini. Maka muncullah beberapa ide, dan salah satu yang kita boleh bahas misalnya melihat Guru Agung berhadapan dengan murid yang beraneka ragam. Jadi kalau kita lihat apa yang kita pelajari, ada yang sembunyi, ada yang lari, ada yang murid-muridnya ya yang sudah langsung dekat dengan dia, ya. Kemudian ada juga yang hina, ya. Jadi mereka mempunyai latar belakang yang berbeda, dan Guru yang Agung mempunyai suatu kebijaksanaan untuk berhadapan dengan mereka. Ya. Melihat bahwa kita tidak perlu menyembunyikan diri dari Tuhan, ya kita ingat pengalaman Adam dan Hawa, melihat bagaimana Tuhan tidak perlu membedakan manusia, kita ingat bagaimana dia berhadapan dengan orang dari orang Kanani lah kita sebutkan, ya. Sirofenisia, ya, melihat sikap Tuhan kepada orang yang berdosa bagaimana, ya. Kalau kita melihat orang berdosa selalu ya mempunyai perasaan yang tidak suka, ya. Di gereja juga orang bisa disisihkan oleh suatu kesalahannya, tetapi sikap Tuhan kepada manusia itu yang berdosa itu bagaimana? Melihat bagaimana Tuhan tetap memperhatikan kepada manusia yang lemah, ya. Seperti perempuan Kanani itu, melihat Guru Agung tetap peduli kepada semua orang, ya, tetap ia memberikan pengharapan. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Pelajaran kita memberikan pengharapan kepada orang dengan latar belakang apapun, dengan kelemahan apapun, ya. Jadi kita tidak perlu khawatir, ya, untuk datang kepada Tuhan. Nah, mengulangi pelajaran, ya. Yesus Guru Agung yang menakjubkan. Kita sebutkan tempo hari bagaimana orang-orang merasa tercengang-cengang dengan guru ini, ya. Sampai mereka bisa sepanjang hari dengar Yesus, ya. Dan sampai lupa makan, sampai yang lapar artinya tidak terasa laparnya oleh saat mendengar Guru yang Agung, luar biasa, ya. Jadi Yesus datang untuk menunjukkan Bapaknya, dan apa yang ditunjukkan, ya? Yang ditunjukkan adalah kasih-Nya yang tak terhingga, kasih-Nya yang luar biasa, ya, yaitu Bapa atau Allah yang mengorbankan anaknya atau bahkan mengorbankan dirinya sendiri, luar biasa. Dan metode yang ditunjukkan adalah dengan memberikan satu demonstration, ya, yaitu satu teladan, ya, kepada orang lain, ya. Kemudian teladan itu supaya orang bisa belajar, ya, dari modeling. Ini adalah satu prinsip pendidikan, teaching by modeling. Kemudian Yesus berbuat, mengajak murid-murid juga ikut berbuat. Itu adalah teaching by doing, ya. Dia selalu bersifat bertanya, ya. Termasuk seperti pelajaran sekarang, di manakah engkau? Ya, itu ya, Tuhan menggunakan Socratic method, itu bertanya, ya, dan supaya memberikan kesadaran kepada orang bersangkutan. Yesus juga menggunakan ilustrasi, ya. Misalnya bisa tanya bagaimana Yesus gunakan ilustrasi, misalnya perumpamaan tentang Bapa, ya, perumpamaan yang anak yang hilang misalnya. Itu menunjukkan luar biasa Bapa yang menunggu akan, ya, akan anaknya kembali, ya, atau perumpamaan daripada Lukas 15 itu bagaimana dia juga mencari yang hilang, luar biasa sekali. Hanya menunggu tapi mencari, ya, mereka yang hilang. Kemudian the best method, ya, dikutip dalam tulisan Mrs. White minggu lalu adalah reflect him, to be like Jesus, ya, yaitu
Kalau kita mau jadi guru yang baik, kita harus merefleksikan akan Yesus, ya. Menjadi seperti Yesus, kita akan berkuasa. Oke. Dan banyak guru-guru ya tidak berkuasa dalam mengajar oleh sebab ya orang tahu akan kelemahan-kelemahannya. Baik, ayat hafalan sudah dibacakan oleh Bu Peggy tadi. Oke. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihat ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita akan bahas ya bahwa Yesus siap untuk memberikan keselamatan, membuka matanya secara jasmani dan juga membuka mata rohani. Ya. Jadi inilah satu pelayanan yang sangat penting untuk kita masing-masing yang bisa kita belajar daripada Yesus adalah Yesus bisa membuka pikiran daripada orang lain, daripada murid-muridnya. Oke. Nah, interpretation question, apa yang Alkitab katakan tentang pelajaran ini ya? Maka saya bagi dalam 2 bagian saja ya untuk semua pembahasan ini, yaitu manusia tidak perlu menyembunyikan diri daripada Tuhan. Atau tidak perlu lari daripada Tuhan, ya. Tetapi kita harus belajar dari pelayanan Yesus itu bagaimana. Jadi itu 2 inti pelajaran yang sangat penting. Kemudian, manusia tidak perlu sembunyi daripada Tuhan, diskusikan. Ya. Mengapa orang tua kita pertama harus sembunyi dari Tuhan setelah mereka melanggar kepada penciptanya? Nah, bisa dibacakan ya Kejadian 1 ayat 1 sampai 8. Ya, jadi Anda minta murid untuk bacakan ya. Kemudian sekarang siapa yang bacakan Ibu Peggy? Ini Pak Glenny dulu. Glenny, oke. Jadi Glenny baca Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Kemudian nanti Ellen baca dari Kejadian 3 ayat 6 sampai 8. Silakan Pak Glenny. Oh, di-unmute, bisa di-unmute. Ya, terima kasih. Selamat hari Sabat semua. Kejadian 3, mulai ayat 1, perikopnya manusia jatuh dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau rabah buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4-nya, Pak Glenny. Ayat 4-nya, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat Sampai 5 ya? Ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 5. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Glenny tidak bisa lihat dari screen, kan ada di screen semua ayatnya. Saya Jadi untuk yang berikut akan banyak ayat-ayat. Jadi kalau buka Alkitab lagi akan ambil waktu, ya. Langsung bacanya dari screen saja ya. Oke. Alright. Ellen boleh baca 3 sampai 6 sampai 8. 6 sampai 8. Kejadian 3, 6 sampai 8 firman. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia dari dan dimakannya, diberikannya juga kepada suami yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di
yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Demikian firman Tuhan. Oke. Nah, pertama diskusikan mengapa Tuhan melarang mereka makan buah ya. Jadi biarlah datang dari anggota kelas berbagai macam pandangan ya. Bukan sebab buah itu tidak baik ya, tetapi buah itu memberikan makna penting ya. Buah itu adalah ujian kesetiaan ya. Jadi itu dibahas di kelas ya. Buah itu menunjukkan apakah percaya kepada Tuhan atau tidak. Dengan makan buah itu menunjukkan bahwa manusia mau seperti Tuhan, percaya kepada setan daripada kepada Tuhan. Jadi pilihan untuk makan ya adalah pilihan untuk percaya kepada diri sendiri daripada percaya kepada Tuhan. Jadi ini hal-hal yang sangat penting dan boleh memberikan satu aplikasi yang sangat penting betapa sering kita lebih merasa percaya kepada diri sendiri, percaya kepada kebijaksanaan pribadi daripada percaya kepada Tuhan di dalam langkah kehidupan kita. Kemudian diskusikan mengapa mereka harus sembunyikan diri. Ya. Ide-ide bisa datang ya, tapi beberapa poin untuk saudara jelaskan, mereka punya perasaan bersalah. Mereka takut akan hukuman, mereka tidak mengenal Tuhan, ya, dan kasih sayang Tuhan yang siap mengampuni. Mereka belum mengenal akan Tuhan dengan sempurna. Mereka tidak mengetahui bahwa Tuhan mempunyai jalan keluar untuk dosa mereka. Ya. Jadi mungkin ada beberapa pendapat tambahan, ya. Kemudian masih ini poin yang berikut adalah mengapa Tuhan bertanya, di manakah engkau? Padahal Tuhan tahu di mana mereka. Kenapa? Sebab guru agung itu menjangkau manusia. Ya, walaupun mereka sembunyi, Tuhan itu mencari manusia. Ya, Tuhan ingin tahu keadaan pelanggaran mereka. Ya, artinya Tuhan ingin mereka tahu. Ya, akan pelanggaran, maka dia bertanya, di manakah engkau? Sebab artinya keadaan mereka itu dalam keadaan di mana? Oke. Tuhan ingin mereka memikirkan dan mengetahui akibat pelanggarannya. Apa itu? Takut. Sebabnya kehadiran Tuhan selama ini memberikan sukacita bagi mereka. Kita harus tahu, kalau Anda baca dalam buku Pater and Proverbs, ya, dikatakan bahwa kehadiran Tuhan adalah satu sukacita. Ya. Jadi setiap datang Tuhan, kemudian mereka merasakan sukacita yang luar biasa. Ya. Tetapi sesudah dosa, mereka tidak merasakan sukacita itu. Ya. Mereka merasakan takut. Ya. Mereka sembunyikan diri, merasa malu. Ya. Jadi untuk melihat akibat dari dosa, membangkitkan kebutuhan mereka akan penebus. Ya. Sebab mereka sudah pernah merasakan tanpa dosa, sekarang sudah berdosa, kemudian melihat derita daripada dosa, maka memerlukan penebus. Ya. Dan termasuk jangan lupa, Tuhan menggunakan metode dengan bertanya untuk menstimulasi Adam dan Hawa berpikir akan dosanya. Di manakah engkau? Oke. Jadi kembali ada beberapa poin, ya. Tambahan dari sini, Allah mencari manusia. Kemudian ingat perumpamaan Lukas ayat 15 menyatakan Allah Bapa, ya, Bapa yang mencari manusia, yaitu mencari mata uang yang hilang, mencari domba yang hilang, menerima anak yang hilang, merindukan kepulangannya. Setiap hari, ya, ini Bapa ini daripada anak yang hilang memandang kapankah anakku pulang. Luar biasa. Begitulah Tuhan kita, ya. Dia cari, ya, untuk yang tidak tahu bahwa dia hilang. Sebab hilang di rumah kan, ya. Dia tidak tahu, ya, bahwa dia hilang. Logam yang hilang tidak tahu dia hilang, ya. Tetapi dia tahu juga orang yang dia mencari domba yang hilang, yang tahu dia hilang, tapi tidak tahu jalan pulang. Ya. Tidak tahu. Jadi Tuhan mencari, ya. Kemudian Tuhan juga menerima anak yang hilang yang tahu jalan pulang dan dia selalu merindukan. Ini gambaran daripada guru agung itu yang luar biasa sekali, ya. Kemudian masih tetap dari pertanyaan di manakah engkau, ya.
dalam solusi Tuhan gunakan metode alat peraga, dan apa yang terjadi? Ya, mengorbankan domba yang melambangkan Yesus. Ya, jadi adanya satu solusi. Bayangkan apa yang berkecamuk dalam pikiran Adam dan Hawa saat melihat korban yang pertama. Ya, mengerikan. Oleh sebab dosa saya, maka ada korban. Ya. Oleh sebab dosa saya, maka Yesus harus mati. Jadi yang dilambangkan oleh domba. Satu perasaan yang sangat sedih dan pilu sekali. Ya. Kemudian dia melihat ya daun-daun yang mulai berguguran, ya, yang tidak pernah gugur sebelumnya. Itu melambangkan suasana yang menunjukkan akibat daripada dosa. Kemudian pandangan Yesus sebagai guru yang agung berdasarkan kejadian manusia dan perlunya juru selamat. Ya, kita lihat misalnya semuanya indah kejadian 1 ya, kehidupan di Taman Eden yang luar biasa digambarkan dalam kejadian pasal yang kedua ya, adanya kehadiran Tuhan. Kemudian kejadian 3 perasaan malu sebab melanggar. Kemudian kita lihat di dalam yang keempat ya, saya coba kemudian pembunuhan pertama akibat dosa, pembunuhan massal akibat dosa. Jadi semua ini menggambarkan akan keadaan daripada artinya dosa ya, dan Tuhan tetap mencari akan manusia. Ada beberapa contoh mengenai yang lain yang sembunyi daripada Tuhan, misalnya Kejadian 4 ayat 16 tentang Kain, ya, dan dia pergi dari hadapan Tuhan. Atau Yohanes 13 ayat 20 katakan Yudas menerima roti lalu pergi, pada waktu itu hari sudah malam. Anda bisa tekankan ya, kalau orang meninggalkan Yesus, maka hidupnya itu akan malam. Hari itu sudah malam, maka makin lama makin gelap. Itulah sebabnya Tuhan sebagai sumber terang mau supaya kita datang kepada Tuhan di mana kita boleh merasakan sukacita dalam Tuhan. Kalau tidak, hidup kita adalah hidup yang gelap, ya, malam. Ya. Baik, pekabaran yang mengubahkan apa yang harus berikan bagi mereka yang berpikir perlu sembunyi dari Tuhan. Kita lihat dari Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Saudara Glenny. Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi kenapa harus sembunyi? Ya, Tuhan itu mati untuk semua kita. Jadi kita tidak perlu harus bersembunyi daripada Tuhan. Kita justru kalau misalnya ada satu kejatuhan, kita datang kepada Tuhan yang siap untuk menerima kita sebagaimana kita ada. Kemudian kita coba lihat Roma 5 ayat 17-19. Ellen? Roma 5 ayat 17-19. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Terima kasih. Nah, poin penting daripada dua ayat tersebut, tidak ada yang perlu menyembunyikan diri dari Tuhan. Sebab Tuhan mati untuk semua orang. Kemudian tindakan penubuatan Yesus dan kematian Yesus untuk membalikan kesalahan dari Adam dan Hawa.
Adam dan Hawa, oleh sebab mereka berdosa, ya, satu orang, maka semua dunia menderita, maka kita semua mati. Tetapi, ya, penurutan Yesus membuat kita istilah bahasa Inggris reverse, ya, dibalikan, kita semua bisa mendapatkan kehidupan. Jadi dengan cara ini juga citra Allah yang hilang dapat dikembalikan. Sebab ingat, tujuan daripada tujuan daripada pendidikan adalah, ya, mengembalikan peta Allah yang sudah hilang. Nah, bukankah Adam dan Hawa diciptakan sesuai dengan peta Allah, ya? Tetapi oleh sebab pelanggaran mereka, maka mereka berdosa dan kita semua, ya, menderita, ya, dan juga jauh daripada Tuhan. Maka citra Allah dikembalikan, ya, oleh Yesus Kristus yang memberikan teladan kepada kita masing-masing. Jadi Yesus adalah jawab untuk problema Adam dan Hawa agar manusia tidak perlu menyembunyikan dirinya. Oke. Kemudian dosa memberikan malu, perasaan bersalah, bahkan penderitaan, sakit dan kematian. Tetapi Yesus datang memberikan damai, bahagia, sukacita, ya, kehidupan, ya, dan sebagainya. Jadi itulah yang kita bisa tekankan daripada ayat-ayat tersebut, ya. Nah, sekarang pertanyaan, di manakah engkau? Ya. Untuk aplikasi di sini, pertanyaan untuk kita semua. Di manakah engkau sekarang? Di manakah engkau dalam hubungan dengan Yesus? Ya. Kategori kita itu ada di mana? Ya. Apakah kita sedang jauh daripada Tuhan oleh sebab dosa kita? Ya. Apakah kita berusaha untuk menyembunyikan diri daripada Tuhan? Ya. Tidak suka dilawat, ya, atau kita lari daripada Tuhan oleh sebab kita merasa bahwa kita sudah sangat berdosa. Apa kita mau coba menyembunyikan sesuatu dari Tuhan? Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Tuhan itu tahu semua tindakan yang kita buat di dalam kamar sekalipun. Ya. Tujuan pendidikan dan penebusan agar kita tidak perlu menyembunyikan diri. Kita tidak perlu malu sebab Yesus telah memerdekakan kita. Ingatlah bahwa Tuhan sudah memerdekakan kita. Kebenaran itu memerdekakan kita. Kemudian satu poin yang penting juga, sepanjang sejarah dia bertanya, hai manusia, di manakah engkau? Ya. Jadi sepanjang sejarah, ya, makanya dia mengirimkan akan nabi, dia mengirimkan guru, mengirimkan Yesus Kristus untuk mencari manusia, ya. Di manakah engkau? Ya. Jadi itu adalah satu poin yang sangat bagus sekali. Anda bisa berkhotbah khusus hanya dari pertanyaan, di manakah engkau? Oke. Alright. Nah, sekarang kita coba lihat yang berikut. Ya, bagaimana kisah interaksi dengan Yakub, ya, menunjukkan kasih Allah yang tidak berkeputusan walaupun dia lari dari sebab dosanya. Jadi sebetulnya ini ayatnya panjang, ya, Kejadian dari 28 ayat 10 dan sampai 17, tetapi Anda kan sudah mengetahui dia punya kisah, ya, bagaimana Yakub itu lari daripada dari orang tuanya, ya, bukan lari sebetulnya, lari daripada pelanggarannya. Oleh sebab dia sudah melanggar, membohong dan sebagainya, tetapi atas restu orang tuanya supaya dia pergi ke Haran. Ya. Jadi dalam perjalanan ke sana, ya, maka ia di Betel dia mendapatkan apa yang disebut penglihatan. Ya. Mimpi bagaimana malaikat naik turun, ya, dari surga. Kemudian Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Bapa dari Abraham, Bapa dari Ishak, Bapamu, dan memberikan Kejadian 28 ayat 15. Siapa yang baca sekarang? Ellen. Saya. Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Luar biasa sekali. Ya. Dia sudah membohong, dia sudah menipu, ya, namun dalam keadaan yang
desperate, ya, susah dan sebagainya, oleh sebab ya takut dibunuh oleh saudaranya, dan Tuhan memberikan jaminan, aku menyertai engkau, ya, dan aku akan melindungi engkau. Baik, jadi pelajaran penting. Apakah konteks daripada kisah ini? Mengapa dia lari? Kita sudah tahu, bukan oleh sebab dia baru saja menipu dan takut akan hukumannya. Ya. Apakah yang kita dapat pelajari tentang kasih karunia kepada seorang yang lari sebab dosanya? Tuhan datang kepadanya. Luar biasa. Guru agung itu, ya, mencari kita. Ya. Tuhan mencari kita mungkin melalui KKR, melalui pendeta, melalui ketua jemaat, kadang-kadang melalui anak kita yang ingatkan kita, ya, atau mungkin melalui teman ataupun sahabat, atau melalui buku, melalui televisi dan sebagainya. Tuhan datang kepadanya. Tuhan mencari manusia. Yakub walaupun menyesal atas kesalahannya, namun belum benar-benar bertobat atas dosanya, ya. Kita tahu itu, tetapi Tuhan tetap memberikan janjinya, ya. Bukankah kita walaupun kita berdosa, tetapi Dia tetap berusaha menyelamatkan kita? Ya. Pendidikan Kristen mengajarkan agar kita dapat mengerti dan berterima kasih kepada karunia Tuhan walaupun kita adalah orang berdosa. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu hal yang sangat penting. Anda bisa menyusun khotbah dari pengalaman ini, ya. Seorang yang tetap Tuhan memberikan jaminan, ya, dia mengasihi, ya, mengasihi. Dan inilah tanda daripada guru yang agung tersebut, ya. Dia tetap mencari, ya, akan manusia walaupun manusia berdosa, dan Tuhan punya rencana untuk Yakub, ya. Rencana untuk menjadi nenek moyang daripada Daud, ya, menjadi nenek moyang daripada Yesus dan sebagainya. Jadi kita lihat ini adalah satu hal yang sangat penting. Oke. Nah, kerinduan kita mencari ya, kita disebabkan dia sudah menjangkau kita. Sebab Roma 3 menyebutkan tidak seorang yang benar dan tidak ada yang cari Tuhan. Inilah kasih karunia. Dia mencari manusia. Ya. Dan karunia ini mengubah akan kehidupan kita. Jadi pelajaran ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Oke, jadi itu inti daripada bagian yang pertama dari pelajaran kita. Ya. Kemudian kita coba lihat belajar dari pelayanan Yesus. Oke. Mengapa mengenai lebih, ya, dalam guru agung, ya, kita bisa melihat dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Oke, saya berikan di sini Wahyu, artinya Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-14 saja. Oke. Baik, Saudara Pak Glenny. Ya. Baik, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terima kasih, ya. Jadi apa yang kita bisa lihat dari sini, ya, guru agung kita Yesus, dia adalah Tuhan, dia adalah pencipta. Dia memberikan terang kepada semua manusia, semua diberikan kuasa jadi anak-anak Tuhan, ya. Guru terbesar, tidak ada yang lebih besar dari Dia, ya. Guru agung yang telah menunjukkan dirinya kepada Adam dan Hawa, kepada Yakub, sekarang menunjukkan dirinya sebagai pribadi, ya. Dia datang ke dunia ini untuk apa? Mencari manusia. Jadi melalui Yesus kita bisa hidup dan belajar ajaran dan hidup sebab Dia adalah Tuhan, ya. Jadi kedatangannya dalam dunia ini adalah untuk apa? Mencari manusia. Oleh sebab kasih Allah yang luar biasa,
kasih Allah yang agung, oke, luar biasa. Nah, sekarang bagian kedua pelajaran kita membicara tentang wanita Siro-Fenisia atau kita sebutkanlah wanita Kanani, oke. Nah, sesuai dengan Markus 9 ayat 24 sampai 28, ya, saya tidak berikan ayatnya, tapi Anda bisa bacakan di kelas. Anda ingat pengalaman, ya, daripada Yesus, artinya ini perempuan yang anaknya dirasuk setan, ya. Kemudian apa yang terjadi? Dia mengetahui Yesus datang, dia meminta kesembuhan kepada anaknya, ya. Tetapi apa yang terus-terusan ikut Yesus, ya, terus-terusan kepada ikut Yesus, tetapi Yesus katakan apa yang menjadi reaksi daripada murid-muridnya, mau coba mengusir akan dia, ya, mengusir akan dia. Kita coba lihat sebetulnya Markus 9 ayat yang ke-24, ya. Dikatakan ayat 24 sampai ke 28, ya. Segera tolonglah aku yang tidak percaya. Kemudian melihat orang banyak, kemudian ia mengorban pengaruh roh jahat, katanya. Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu. Oh, ini berbicara mengenai masalah penyembuhan yang lain, ya. Tetapi yang kita coba mau lihat, ya, bagaimana Tuhan memberikan kesembuhan kepada perempuan Kanani, ya. Anaknya yang kerasukan setan, dan dikatakan bahwa dia akan sembuh, dan bahkan Yesus memberikan pujian kepada orang ini, ya. Yesus memberikan pujian oleh sebab tindakan yang telah dibuat oleh perempuan Kanani tersebut, ya. Jadi ini sebetulnya dalam Markus 15 ayat 21 sampai 28 atau Markus 7 ayat 24 sampai 30. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat, ya, poin apa yang kita bisa pelajari, ya, daripada pengalaman daripada wanita tersebut. Oke. Apa yang kita bisa pelajari, ya? Berbeda dengan sikap murid-murid yang berprasangka, ya. Tetapi kenapa sampai Yesus katakan bahwa ia datang untuk orang Yahudi, kemudian bagaimana memberikannya kepada anjing, ya, tetapi dia itu berkata dengan sangat keyakinan, ya, mempunyai keyakinan, ya, bahwa biarlah dapatkan remah-remah daripada roti tersebut. Ya, waktu Yesus katakan bahwa bagaimana roti akan diberikan kepada anjing, remah-remah. Ya. Kenapa seperti begitu sikap Yesus, ya? Ya. Nah, ini menunjukkan, ya, sebetulnya pelajaran kepada murid-murid, sebab itulah pemikiran daripada murid-murid, ya. Itu adalah pemikiran daripada murid-murid yang seakan menganggap bahwa bangsa yang bukan Yahudi itu, ya, adalah tidak perlu untuk diperhatikan, ya. Jadi Yesus coba menunjukkan sikap murid-murid yang berprasangka, ya. Wanita itu tidak dapat menerima jawaban Yesus. Kenapa? Wanita ini berani dan gigih, dan dia tidak ada harapan yang lain kecuali Yesus, ya. Kemudian apakah Yesus tidak sopan dengan perempuan itu? Itulah yang kita coba tanya. Wanita itu ternyata bisa melihat wajah yang memberikan harapan. Jadi walaupun Yesus berkata bagaimana memberikan roti kepada anjing, ya. Kemudian sampai orang itu katakan remah-remahnya bolehlah, ya. Kemudian dikatakan tidak ada seorang yang mempunyai iman seperti orang ini, ya. Yesus siap melayani orang yang punya beda budaya, ya. Yesus menguji kesungguhan wanita ini. Yesus memuji iman yang luar biasa daripada seorang ibu, ya. Kemudian orang yang dianggap kafir bisa mempunyai iman yang lebih besar daripada orang Yahudi.
Jadi ini mengandung suatu pelajaran yang sangat penting. Jangan lupa itu semuanya didapat dari Matius 15 ayat 21 sampai 28 ya. Kemudian ini adalah tambahan yang dari Markus 9 ayat 24 sampai 30. Nah, menunjukkan bahwa Yesus tidak membedakan manusia dengan latar belakang apapun. Ya, Yesus sedang mengajar murid-muridnya untuk jangan membedakan manusia. Dan murid-muridnya baru sadar beberapa tahun kemudian saat mereka diingatkan jangan membedakan suku dan bangsa dan pergi untuk melayani. Ya, misalnya pengalaman daripada Petrus ayat yang ke-10 ya. Sesungguhnya Tuhan itu tidak membedakan manusia, ya. Jadi mereka baru ingat kemudian apa yang diajarkan oleh Yesus dalam peristiwa tersebut. Oke. Kemudian membuka pikiran yang buta, ya. Oke, Markus 8 ayat 31 sampai 33, ya. Ellen? Markus 8 ayat 31 sampai 33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Oke. Kemudian jadi yang ditanyakan oleh sebab saudara Lukas itu menanyakan dengan menghubungkannya seperti dalam pelajaran disebutkan mengenai apa yang tertulis di dalam buku Ibrani ya 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebarang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, oleh karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dan yang ditanyakan itu adalah tolong berikan pembahasan sehingga kelas-kelas sahabat sebagai murid khusus memahami arti dalam Markus 31 ayat 33 yang barusan Ellen bacakan tersebut. Ya. Nah sekarang, ya yang diberikan ini makanan keras atau makanan lambat, makanan lembut. Ya. Coba lihat. Berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya dan memarahi Petrus. Enyahlah iblis. Engkau bukan memikirkan ya apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Ya. Makanan keras atau makanan lembut? Anda tanyakan itu. Untuk saya, ya, itu adalah makanan keras, ya. Itu kan suatu templakan, ya. Enyahlah iblis, ya. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia, ya. Nah, dibedakan, ya, dengan pengalaman yang lain, misalnya, hai manusia, di manakah engkau? Jadi Tuhan mencari manusia, ya. Jadi kita sering membahas tentang kasih, ya. Ya, Tuhan itu kasih adanya. Kemudian di sini adalah satu templakan, ya. Templakan kenapa? Sebab Petrus dan murid-muridnya mempunyai satu kebutaan, ya. Kenapa? Buta pikirannya. Pikirannya kenapa? Mereka memikirkan akan diri sendiri, ya. Mereka berbicara mengenai ini kedudukan, ya. Yesus akan menjadi raja, ya. Kemudian mereka akan bersama-sama dengan Yesus sebab Yesus adalah Mesias dalam pengertian mereka, ya, adalah
Yesus akan menjadi raja, membebaskan mereka daripada kuasa Roma, dan dengan sendirinya maka mereka akan menjadi menteri-menteri dalam pemerintahan kerajaan Yesus di dunia ini. Ya. Jadi mereka sudah bersama dengan Yesus tetapi tidak mengerti akan maksudnya. Mereka mempunyai kebutaan secara pikiran. Dan Tuhan coba menemplak ini. Ya. Kemudian pelajaran kita berbicara mengenai penyembuhan pikiran, artinya fisik yang buta, ya. Kemudian juga ada dua kisah sebetulnya yang saya mau ceritakan. Bartimeus yang berteriak, "Have mercy in me," ya, berbelas kasihan kepada saya. Kemudian Tuhan katakan sesuai dengan ayat tema kita, ya, yang menyebutkan bahwa Tuhan menyembuhkan akan orang ini. Jadi sekarang ambisi murid-muridnya adalah kerajaan dunia ini. Cerita Bartimeus percaya kepada Yesus dengan kontras dengan murid-muridnya yang dapat melihat tetapi mempunyai pikiran yang buta. Dan Tuhan bisa memberikan suatu kesembuhan. Dan ada yang dalam peristiwa ini saya ingin supaya kita baca hal yang tidak disebutkan dalam pelajaran kita, tetapi juga kisah orang buta yang disembuhkan yang lain. Oke, dan itu ya kita coba lihat dari buku, kalau Bartimeus itu kan di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Tetapi untuk yang kita mau tambahkan adalah Markus 8 ayat 22 sampai 25. Oke. Saudara Glenny. Pak Glenny, silakan baca. Baik. Tidak ada, saya coba baca. Saya gantikan. Oke, Peggy tolong baca. Oke, ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Baik. Ini satu hal yang sangat penting untuk dan sengaja saya tambahkan walaupun tidak ada pelajaran, ya, tidak ada dalam pelajaran kita, ya. Yesus dapat menyembuhkan orang yang buta matanya. Sebagai guru agung, Yesus dapat melihat, ya, dapat melihat akan rohani kita masing-masing. Oke, sebagai guru agung Yesus memberikan kesempatan kedua dan ketiga kepada kita agar dapat mempunyai pikiran rohani yang terbuka. Nah, yang saya maksudkan ialah dia sudah dirabakan, ya, tetapi masih belum apa? Masih belum sembuh betul, ya. Tetapi Yesus berusaha lagi, ya, sampai melihat dengan jelas. Ya, itulah, ya, yang Yesus telah buat. Ada orang yang begitu dijamah oleh Yesus, langsung dia sembuh, tetapi ada yang belum langsung sembuh. Ya, kadang-kadang memerlukan kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat, ya, atau kelima dan sebagainya. Jadi guru yang agung itu luar biasa sekali. Ya, dia melihat orang dengan latar belakang yang berbeda. Ya, guru agung mengajarkan sesuai dengan latar belakang daripada muridnya, ya, yang bisa mempunyai latar belakang yang berbeda. Ya, ada yang harus diajar berulang-ulang. Ya, oleh sebab belum sembuh dengan jamahan yang pertama. Dan untuk orang buta ini Yesus jamah sampai 2 kali. Baru dia dapat melihat dengan jelas. Jadi kita lihat pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi kita bersyukur Tuhan masih kesempatan kepada kita. Bahkan pernah saya ada khotbah, ya, yang judulnya Tuhan kita adalah Tuhan
ya, the second chance. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kesempatan yang kedua. Oke, ini adalah satu hal yang sangat penting kita ingatkan. Baik, nah sekarang kesimpulan daripada pelajaran kita ya adalah sebagai berikut ya. Dosa membuat manusia malu, menyembunyikan diri dan lari dari Tuhan. Namun Yesus adalah solusi dari surga untuk memecahkan masalah dosa. 2, Yesus adalah guru dari sorga. Dengan mendapatkan pendidikan dari ibunya di dunia ini, dengan bimbingan Roh Kudus, Tuhan adalah gurunya menjadi guru agung. Guru menggunakan metode bertanya, di manakah engkau? Ya. Dan itu boleh menjadi satu pertanyaan untuk kita masing-masing, keadaan kita sekarang di mana. Yesus adalah harapan dari surga. Harapan kepada segala lapisan masyarakat, mulai dari Adam dan Hawa. Harapan untuk Yakub, walaupun dia sudah lemah dan lari daripada Tuhan. Adam dan Hawa yang sembunyi. Tuhan memberikan harapan kepada Yakub yang lari oleh sebab dosanya. Atau perempuan Kanani yang dianggap hina. Untuk Bartimius, ya, untuk murid-muridnya. Dan Tuhan adalah harapan untuk kita masing-masing. Yesus memberikan harapan kepada kita. Oke. Baik, aplikasi. Apakah kita pernah sembunyi dan lari daripada Tuhan? Apakah kita dapatkan Tuhan sebagai solusi dari masalah kita yang kita hadapi? Apakah Yesus tetap guru agung dari surga yang menjadi teladan bagi kita dan harapan dalam hidup kita untuk semua masalah kehidupan? Ya. So, semua kita menghadapi masalah kehidupan. Apakah Yesus ya tetap memberikan harapan untuk kita? Apa kita mempunyai sukacita dalam penurutan kehendak Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab? Ya. Jadi ini adalah satu hal yang perlu untuk direnungkan oleh anggota kelas kita masing-masing. Dan kita harapkan bahwa anggota kelas bisa betul-betul belajar mengenalkan Tuhan yang luar biasa, ya, yang mencari manusia. Oke, baik. Question and answer. Sekarang saya tidak lihat tadi ada pertanyaan di Pendeta nggak lihat grup. WhatsApp grup ya, yang dari saudara Lukas jawab gambarannya sampai pada levelnya. Iya. Bagaimana? Sebetulnya di PGSS ada yang bertanya, tapi oke, terima kasih Pendeta Kuntara untuk pembahasan malam hari ini. Dan saatnya adalah tanya jawab. Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan melalui chat atau raise hand. Tadi sudah ada yang raise hand di sini, tapi sudah low hand lagi. Iya, silakan nanti diulangin lagi Pak yang raise hand ya, yang mau bertanya. Dan di chat ada yang bertanya Pendeta dari Dr. Tambunan. Ya, dalam pelajaran hari Minggu dikatakan bahwa rencana keselamatan adalah respons terhadap jawaban Adam dan Hawa. Ini berarti Tuhan Yesus datang untuk kejatuhan manusia pertama itu berarti jauh sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, rencana keselamatan itu belum ada. Sekalipun dosa sudah ada pertama sekali di surga, ketika Lucifer dibuang akibat cemburu dengan otoritas Allah. Tolong penjelasannya Pendeta. Ini baik. Lagi nih satunya. Tuhan sudah punya rencana. Waktu merencanakan penciptaan dunia ini, ada yang disebut Council of Peace. Ya. Jadi itu sudah direncanakan tentang penciptaan manusia dan apa yang akan terjadi ya kalau manusia jatuh. Ya. Kemudian Yesus ya bersedia ya membuat komitmen kalau manusia jatuh
ia siap datang ke dunia ini. Ya. Jadi manusia tidak harus jatuh. Oke, manusia diberikan pilihan untuk menurut atau melanggar. Namun oleh sebab Tuhan itu cinta adanya, walaupun dia tahu ya manusia itu akan jatuh, maka Tuhan siap menanggung resiko. Ya. Ini poin yang saya ingin sampaikan. Tuhan itu siap menanggung resiko untuk teruskan penciptaan dunia ini, untuk memberikan pilihan kepada manusia, oleh sebab ia siap menanggung resiko untuk datang ke dunia ini untuk keselamatan manusia bila manusia jatuh. Jadi kalimat tadi ya disebutkan response, ya adalah sambutan untuk pelanggaran daripada manusia. Di manakah engkau? Adalah respons oleh sebab mereka menyembunyikan diri, ya. Mereka menyembunyikan diri, kemudian untuk menguji akan mereka, maka ditanyakanlah di manakah engkau, ya. Dan itu bukan hanya untuk menguji, tetapi supaya mereka bisa mengetahui keadaan mereka yang sudah melanggar, ya. Oleh sebab mereka sudah malu, sudah takut, ya, sudah stres, ya. Jadi Tuhan memberikan pertanyaan tersebut, ya. Tetapi kalau rencana keselamatan sudah direncanakan sejak masa di surga. Oke? Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan di chat. Baik, sebelum saya kembali ke chat, ada yang mau bertanya langsung? Ya, Bapak Roland Naibaho ya? Boleh di-unmute, Pak. Silakan. Terima kasih Pendeta Dr. Huntarap atas penjelasan yang begitu baik. Pak, mohon maaf. Tapi ada pertanyaan saya satu, yaitu sehubungan dalam Kejadian 3 ayat 22. Maka berfirmanlah Tuhan Allah bahwa manusia itu sudah sama seperti kita, mengetahui yang baik dan jahat. Jadi sedangkan perkataan ular itu kepada Hawa, nah itu juga mengetahui yang baik dan yang jahat. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, ya berarti kata-kata ular itu benar juga, ya, buah pengetahuan baik dan jahat itu, dan Tuhan sendiri menyatakan bahwa manusia itu sudah seperti salah satu mereka. Dan kemudian seolah-olah setan itu atau ular itu sudah tahu apa di dalam pikiran Tuhan. Jadi sepertinya bagaimana ya? Karena di dalam kita sudah belajar mengenai Trinitas kan bahwa hanya yang 3 oknum itu yang tapi ini kok ular itu mengetahui, ya. Sepertinya kuncinya mengetahui apa yang di dalam pikiran Tuhan. Jadi seperti ini yang menjadi mungkin mohon pencerahan juga Pendeta. Oke. Sudah pasti banyak hal yang setan tahu. Banyak hal yang setan tahu. Dia kan berada di surga untuk jangka waktu yang cukup lama, ya. Jadi Tuhan, artinya setan mengetahui banyak hal, ya. Tetapi permasalahannya ialah, ya, ia menggunakan cara untuk menipu, ya, untuk menipu manusia, ya, supaya manusia dapat melanggar, ya. Jadi seakan-akan Tuhan itu adalah sebagai seorang pembohong. Dikatakan semua bisa dimakan kecuali yang ini, ya, ya. Jadi dia coba membuat satu keraguan, ya. Kemudian dikatakan, oh kalau kamu makan ini, ya kamu akan tahu, kamu bisa menjadi seperti Tuhan. Ya. Tetapi dalam segi apa? Ya, yaitu mengetahui seperti Tuhan dalam arti ya, mengerti benar dan salah, ya, mengerti antara mana yang salah dan yang benar, ya. Tetapi bukan berarti seperti Tuhan di dalam kuasa, ya, di dalam wibawa, kemudian kebesarannya, ya, kedudukannya, ya. Tetapi yang dilihat oleh
kata-kata tersebut, ya, mereka mau seperti Tuhan. Iya, kalau seperti Tuhan itu adalah seperti pencipta, mempunyai kuasa yang besar. Tetapi sebetulnya hanya di dalam soal masalah kecil, yaitu mengetahui bahwa mereka itu telanjang, ya, kalau melanggar, ya. Jadi mereka melihat bahwa ada sesuatu kesalahan. Tadinya mereka tidak tahu bahwa mereka itu adalah telanjang. Ya. Mereka tidak tahu. Ya, oleh sebab mereka tahu sesuatu yang serba baik saja, tetapi oleh sebab dosa jadi mereka mengetahui, ya. Karena ya sebab Roh Nubuat katakan bahwa mereka itu dilapisi dengan seperti pakaian cahaya, ya. Ya. Jadi tidak melihat akan masalah keadaan pribadi, ya, yang sebetulnya tidak berpakaian, ya. Jadi itu adalah hal yang ditunjukkan oleh setan sebagian saja, ya, dan dengan cara yang salah, dengan cara yang berdusta. Jadi kalau dikatakan bahwa setan pun tahu juga, oh ya, banyak hal yang setan tahu. Oke. Baik, terima kasih. Sebentar tadi ada yang angkat tangan, Bapak Pendeta Benyamin Buli. Pak Pendeta masih mau bertanya? Oke, sebelum Pak Pendeta untuk mengutarakan pertanyaannya, tolong Pak Pendeta Benyamin bisa di-unmute ya. Bagi Saudara Joyce dan Saudara Nofri, tolong ditulis link Telegram dari PSI di chat. Pendeta Benyamin Buli, silakan pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Pendeta sudah memberikan pelajaran yang terbaik. Ada pertanyaan Bu, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, nanti kita bandingkan dengan Kejadian 3 ayat 3 nanti. Kejadian 3 ayat 17 dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi dari pertanyaan ini, pertanyaannya Pendeta, kira-kira kata engkau ini tujuannya kepada siapa? Apakah kepada Hawa atau kepada Adam? Lalu nanti dari Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, itu perkataan Hawa kepada ular. Janganlah kau makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, ini pertanyaan di sini, Pendeta. Sepertinya di sini ada tambahan dari Hawa, kata raba. Padahal dalam ayat dari Kejadian 2 ayat 17 tidak ada kata raba ini. Kira-kira Pendeta, apa yang tersirat dalam perkataan Hawa ini? Apakah memang Hawa menambah-nambah perkataan atau bagaimana Pendeta? Terima kasih. Baik. Dengan sendirinya seorang penulis, ini Musa yang menuliskan, sering satu ayat akan menjelaskan kepada yang lain, ya. Sama seperti di dalam Kejadian 1 misalnya sudah disebutkan tentang dijadikannya manusia sesuai gambar Tuhan, ya, tetapi bagaimana prosesnya, ya, itu disebutkan di dalam justru Kejadian pasal yang kedua, ya. Jadi itu bisa menjelaskan kepada yang berikut. Jadi apa yang dikatakan di dalam Kejadian kedua, ya, bisa dijelaskan oleh Hawa, ya. Jadi yang dikatakan itu bukan hanya untuk makan, tetapi mulai menjamah. Sebab bagaimana seorang akan makan kalau bukan dengan menjamah? Jadi kan orang harus akan menjamah lebih dahulu, ya. Jadi itu adalah suatu proses di dalam suatu pelanggaran, ya. Jadi ini menambahkan, ya, apa yang terjadi yang dikatakan sebelumnya. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin pasal 2 ayat 7-nya, Pak. Kata kamu ini apakah tujuan utamanya kepada Adam atau kepada Hawa? Karena kamu ini, Pendeta, pada hari engkau makan. Kejadian 2 ayat 17. Yang apa? Yang Kejadian 2 ayat 17, Pendeta. Pada hari kamu makan. Apakah tujuan firman ini kepada Adam
atau kepada mereka berdua? Kalau kita coba lihat ya, bahwa itu mulai diberikan kepada Adam, ya, itu diberikan kepada Adam, sebab sesudah itu baru mulailah proses membuat waktu itu kan Adam masih sendirian, ya, ya, dikatakan kepada Adam, tetapi oleh sebab sesudah diciptakan oleh Hawa, mereka itu adalah satu daging adanya, segala sesuatu peraturan-peraturan juga dikemukakan, ya. Jadi maka Hawa juga sudah tahu akan artinya dia mengetahui, makanya di dalam ayat yang pasal yang ketiga disebutkan tentang peraturan tersebut, ya, kepada si ular. Jadi pelarangan itu diberikan kepada Adam, ya, dalam ayat 17. Tetapi Adam dengan walaupun tidak tertulis, ya, menyampaikan kepada Hawa, dan Hawa mengetahui bahwa itu adalah salah, makanya disebutkan di dalam Kejadian pasal ketiga. Oke. Semoga pendeta Ya, saya akan Iya, terima kasih. Iya. Pertanyaan. Yang berikutnya adalah dari Saudara Morten. Saudara Morten, boleh di-unmute. Saudara Morten, setelah Saudara Morten nanti Bapak Pendeta Bapak Pulo Lasman dan Bapak tadi yang angkat tangan Bapak Fred Truman, ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Ya, silakan. Silakan Pak. suara saya. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Di mana apabila kita melihat konteks pelajaran dari buku Matius, maksud saya begini, buku Matius pasalnya yang ke-5 sampai pasalnya yang ke-7 menuliskan tentang kesederhanaan iman dari guru agung, dan dari pelajaran itu mengaplikasikan secara sederhana apa-apa saja dari macam hubungan vertikal dan horizontal baik yang telah ditinggalkan oleh guru yang agung. Pertanyaan saya begini, apa penyebab sampai mayoritas menolak pendidikan yang benar dari guru yang agung? Terima kasih. Baik, kita mengetahui bahwa Yesus itu, ya, dianggap sebagai orang yang kurang berpendidikan. Mereka bukan murid dari Gamaliel. Dia bukan murid dari para imam-imam besar, ya, ataupun para imam yang memberikan pendidikan hukum di kota Yerusalem. Yesus juga datang dari utara, ya. Jadi dari utara yang dianggap kurang berpendidikan. Jadi sebab manusia kan selalu melihat kepada sesuatu status, ya. Jadi oleh sebab melihat kepada status, maka mereka mereka menganggap ini bukanlah sesuatu perkara yang perlu untuk diterima, ya. Kenapa? Dia kan anak tukang kayu. Apa yang anak tukang kayu bisa berikan kepada mereka? Bahkan orang-orang di Nazaret juga banyak yang tidak percaya kepada dia saat mengenalkan Yesus dari kecil. Ya. Satu hal yang menarik, waktu masuk pekabaran di India, cukup lama, 10 tahun baru William Carey dapatkan dia punya orang yang bertobat yang pertama kali, ya. William Carey, ya, misioneri dari Inggris pergi ke India, ya, mengabarkan Injil di sana, maka orang bertobat sesudah 10 tahun baru ada satu yang dibaptiskan. Kenapa? Ya. Sebab diceritakan Yesus itu adalah orang tukang kayu. Mereka itu mempunyai kasta-kasta, dan dari kasta itu yang paling kecil, ya, yaitu Sudra, dan dari kelompok orang yang paling hina dari Sudra itu adalah justru artinya tukang kayu, ya, carpenter, ya. Jadi dianggap sebagai hina. Kemudian termasuk juga yang hina itu adalah para nelayan. Jadi ini bicara tentang Yesus dan murid-muridnya yang adalah tukang kayu dan nelayan, maka tidak dianggap, ya,
di India sampai perlu waktu ya untuk mereka dapat menangkap ya, tetapi ya kemudian kita dapatkan ya bahwa kekristenan meningkatkan status hidup dan sebagainya. Jadi sekarang orang-orang Kristen di India itu banyak yang punya kedudukan ya, yang jadi anggota kongres dan sebagainya, banyak orang Kristen, banyak yang jadi dokter-dokter dan sebagainya sebab kekristenan meningkatkan status kehidupan. Nah, coba bisa bayangkan ini Yesus anak tukang kayu, kemudian murid-muridnya nelayan, ya mereka tidak gampang untuk menerima itu dan tidak sesuai dengan pemikiran mereka, ya. Oleh sebab mereka itu sangat legalis sekali, ya. Pelajaran yang diberikan Yesus di dalam buku Matius 5-17 itu adalah berbicara mengenai masalah rohani ya daripada hukum itu. Jadi hukum harus dilihat dari segi kerohaniannya, jadi bukan hanya dari luar saja. Misalnya jangan membunuh. Tetapi Yesus ajarkan dalam ayat-ayat ini menyebutkan bahwa kalau kita ya sudah mempunyai perasaan marah, dendam kepada seseorang, kita sudah membunuh. Berzina, kalau kita sudah mempunyai maksud-maksud buruk, itu sudah termasuk apa? Melanggarkan hukum Tuhan. Itu tidak masuk kepada hukum mereka yang pemikiran mereka yang dianggap bahwa itu adalah satu hukum yang bertentangan dengan ya keadaan yang sebenarnya ya yang mereka lihat secara hukum. Jadi oleh sebab faktor-faktor ini yang memang oleh sebab mereka adalah orang yang legalis, ya, maka mereka tidak bisa menerima ajaran-ajaran Yesus. Jadi mayoritas tidak menerima akan ajaran, tetapi akhirnya menjadi berkembang pengajaran itu sesudah masa Pantekosta dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan sudah menjawab Saudara Morten. Terima kasih Pendeta. Ya, silakan Bapak Pulo Lesman. Ya. Salam, selamat hari Sabat, Pak Pendeta. Saya Lasman Simanjuntak di Jemaat Jatinegara Jakarta Timur. Pak Pendeta, saya mau tanya pelajaran hari Kamis. Saya belum begitu paham, ya, paham hari Kamis. Dikatakan di sini tadi Pak Pendeta sudah menyinggung bahwa 12 murid Yesus masih buta rohani, tanda kutip, dan bingung. Tadi Pendeta menjelaskan buta secara pikiran karena memikirkan kerajaan dunia. Namun saya coba aplikasikan kepada kehidupan sekarang, kan kita perlu terapkan pelajaran ini. Apakah kita juga seperti saya mengaku Advent sudah 20 tahun, 30 tahun, tapi ternyata saya masih buta rohani. Saya belum menjadi seorang Kristen yang sejati yang mengikuti guru agung kita, gitu Pendeta ya. Kadang-kadang masih makanan-makanan, masih minum susu, ya. Padahal kita sudah makanan keras, gitu. Bagaimana Pendeta? Padahal kita ingin bahwa bagaimana kita mengikuti guru agung ini seperti dalam Markus 8 ayat 34, menyangkal diri, memikul salib dan ikut Kristus. Jadi tolong dijelaskan lagi kalau aplikasi dari buta rohani ini, apakah kita juga bisa mengalami seperti kehidupan sekarang? Terutama di tengah pandemi COVID-19 ini kan banyak tantangan. Ketika saya kena virus corona, ketika saya di karantina di rumah sakit, disingkirkan sama keluarga, sama tetangga, kemudian ternyata buta rohani, lemah iman, gitu Pendeta. Tapi saya perlu dikuatkan dalam pelajaran ini seperti Bartimeus, dia melihat secara fisik dan tidak buta secara rohani. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, nah sekarang bagaimana caranya Yesus berhasil menjadi guru yang agung dan dapat tetap mempunyai sifat-sifat ilahi. Ya. Setiap hari Yesus bergantung kepada Bapaknya. Ya. Dia sibuk sepanjang hari, kemudian dia mengambil waktu, biarlah kita pergi ke tempat yang sunyi, untuk apa? Untuk bersekutu dengan Allah Bapa. Kadang-kadang sepanjang malam Yesus ya bergumul dalam doa. Ya. Jadi waktu murid-muridnya lihat, ya ada lihat itu di dalam buku Markus 2 misalnya dan sebagainya. Jadi bagaimana Yesus di pagi hari, ya dini hari sudah berhubungan dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa. Jadi keberhasilan daripada Yesus oleh sebab ketergantungan kepada Allah Bapa. Jadi kalau seandainya kita mau juga menjadi seperti guru yang agung, ya, maka mau tidak mau, ya ini kita harus bergantung kepada Allah Bapa sepenuhnya, sebab ya siapa yang di dalam Yesus, ya dia akan berbuah banyak. Ingat itu Yohanes pasal 15 ayat yang kelima.
Ataupun Filipi 4 ayat 13, ya segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan akan aku. Ya, jadi hanya dengan ketergantungan kepada Tuhan kita bisa menang. Ya, jadi kita akan, jadi kalau kita dikritik orang, ya orang marah atau fitnah, ya kita masih bisa tersenyum, ya masih bisa mendoakan orang itu. Ya, jadi kenapa? Oleh sebab kita melihat dari kacamata Tuhan. Oh, kasihan ini orang ini ya, sudah jadi tua jemaat tetapi masih mau memusuhin saya. Oke. Artinya mau memfitnah saya dan sebagainya. Jadi kita justru malah kasihan dan berusaha untuk menolong orang tersebut, mendoakan ya, berusaha menolong akan dia dan siap untuk mengampuni akan kesalahannya ya. Jadi itu makin lama kita makin bertumbuh sehingga kita bisa mencintai orang yang ya mengasihi kita. Termasuk di dalam ayat yang sudah Martin tanyakan itu, misalnya dari buku Matius 5 ayat sampai Matius 5 sampai Matius 7 kan, termasuk juga kita harus mencintai akan musuh kita kan, ya. Jadi bagaimanapun orang memusuhi kita, kita tetap mengasihi mereka. Sebab dikatakan ya, kalau kita hanya mencintai orang yang cinta kepada kita, itu biasa. Orang kafir juga begitu, mencintai anak-anaknya dan sebagainya. Tetapi kalau kita masih bisa mencintai orang yang memusuhi kita, nah baru artinya kita sudah lebih bertumbuh. Jadi kita tidak lagi buta rohani, ya, tetapi kita sudah lebih bertumbuh. Tetapi penggodaan akan makin besar. Ingat apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 yang mengatakan bahwa Tuhan tidak membiarkan pencobaan lebih besar daripada kekuatan kita. Ya. Jadi itulah sebabnya lebih berkembang seseorang, ya, lebih melek rohaninya, pencobaannya lebih besar lagi. Ya. Jadi bersyukur kalau Anda dicobai. Ya. Kenapa? Itu berarti Tuhan melihat ada satu potensi bagi Anda untuk mengalahkan pencobaan itu. Jadi kalau Anda difitnah, ya, saya berapa kali difitnah. Difitnah itu bukan hanya sekedar kecil. Orang melapor ke Jala Conference, ya, supaya saya jangan terpilih lagi. Ada orang yang melapor kepada ketua divisi, ya, tetapi ya kami merasa senang bahwa tetap bisa menghadapi dengan tenang, ya. Dan ternyata dipertemukan semua informasinya salah, ya, informasinya salah. Jadi dan mungkin saya pernah kasih tahu, saya tetap undang mereka untuk makan, ya, tetap tenang dan mereka minta maaf, ya. Saudara-saudara sekalian, jadi lebih tinggi kita punya kerohanian, pencobaan itu bisa lebih besar lagi, tetapi Tuhan tidak akan izinkan pencobaan lebih besar daripada kekuatan kita. Jadi, ya, kalau Anda menghadapi tantangan hidup, oleh sebab Tuhan melihat Anda mempunyai potensi untuk mengalahkan akan tantangan tersebut. Ya. Jadi caranya bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Ya. Ambil waktu selama Anda bersekutu dengan Tuhan, ya, Anda akan punya kekuatan untuk menghadapi tantangan. Ya. Oke? Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Ada pertanyaan tadi angkat tangan Bapak Fred Simamora, apakah masih ada? Bapak Fred Simamora boleh unmute? Ya, siap. Oke, Ya, baik. Selamat malam Pendeta, ini mengenai Adam. Jadi saya ingat beberapa sahabat yang lalu bahwa poin ketiga ada 3 poin. Poin ketiga adalah halik pencipta adalah guru. Berarti yang mengajar Adam dan Hawa. Nah, kemudian waktu Hawa memakan buah larangan itu, baru diambilnya lagi, baru dibawanya ke Adam. Langsung Adam melihat, aduh, dia sudah langsung tahu Hawa sudah melanggar atau sudah berdosa. Di tulisannya White itu, dia sedih. Kenapa dia biarkan Hawa pergi menjauh darinya?
kemudian dia bayangkan apa kalau berpisah. Jadi saya bisa bayangkan itu saking sedihnya mungkin keringat jagung. Saya kebetulan pernah keringat jagung karena apa? Karena anak buah nggak mengikuti petunjuk. Jadi dia bayangkan betapa sedihnya berpisah. Nggak bisa saya sendirian. Nah, dalam tulisan Nyonya Adi saya katakan Adam tidak menyadari bahwa Allah bisa membuat pengganti Hawa. Nah, kalau saya dalam sehari-hari sih ya kadang-kadang ada bisikan Roh Kudus. Oh no Fred. Ada bisikan jangan. Nah si Adam bagaimana ini? Kok sampai dia nggak kepikir itu? Terserah Tuhan. Tuhan bisa kasih gantinya. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Fred Simamora. Sebelumnya selamat untuk pernikahan anaknya. Kalau tidak salah beberapa hari mendatang ya. Hari Minggu pendeta. Hari Minggu. Hari Minggu, ya. Ya, selamat. Kami terima undangan dari Ibu Christine Sitorus. Ya, rupanya mau berbesa dengan Ketua UNI ini. Mohon doa restu. Ya, kami doakan. Bahkan ternyata kita sudah menyatakan selamat dan sebagainya. Oke, jadi yang dimaksudkan itu adalah kenapa sampai Adam begitu tertarik artinya kepada Hawa sampai dia ikuti akan Hawa ya, dan tidak ingat bahwa Tuhan bisa memberikan mungkin penggantinya. Ya. Nah, itu toh? Ya, betul. Ya, kita melihat bahwa apa yang terjadi dengan latar belakang daripada ya apa yang menjadi latar belakang daripada Adam, ya, dia pernah mengalami ya satu keadaan di mana dia merasa kesepian. Sendiri, oke. Begitu sepi, kenapa semua itu punya pasangan? Punya pasangan. Saya kok tidak ada pasangan, ya. Jadi dalam keadaan yang merasa sangat kesepian, ya Tuhan memberikan sebagian daripada tubuhnya, ya menjadi Hawa, ya istrinya. Maka dia merasa bahwa dia seharusnya sehidup semati dengan dia sebab dia adalah bagian dari tubuh saya. Maka dalam keadaan yang seperti demikian, ya maka ya biarlah kita mati sama-sama. Ya. Kemudian saat yang sama dia lihat, lah istri saya belum mati kok walaupun makan itu. Jadi dia pun meragukan akan apa yang Tuhan katakan. Ya. Jadi percaya kepada istri itu dapatnya dari ular, jadi percaya pada setan, jadi mulai meragukan akan Tuhan. Jadi akhirnya tiba kepada satu keadaan dengan siap menanggung resiko ya selama saya bersama-sama dengan istri saya, biarlah kita mati sama-sama. Tapi pendeta dia tidak berpikiran bahwa si Hawa nggak apa-apa kok, dan tulisannya nggak mengatakan begitu, tapi mengatakan aduh apa boleh buat, biarlah saya berdosa, yang penting saya bersama-sama. Itu keterangan Nyonya White. Tapi kenapa nggak ada bisikan roh? No Adam, gitu. Sudah pasti ada pertimbangan-pertimbangan kepadanya. Ya. Pertimbangan itu ada, ya. Tetapi kasih cintanya kepada Hawa itu, ya lebih besar dan dia ingat masa dia sendirian. Aduh, ya daripada hidup sendiri lebih bagus sama-samalah. Oke, ya. Oke. Ya, makasih. Terima kasih. Semoga Pak Pendeta, kita waktunya tinggal 6 menit. Dan ini masih ada 2 orang tadi yang angkat tangan. Satu, Bapak Yoce Retor, apa masih mau Pak Yoce? Dan setelah Pak Yoce Retor, nanti ada pertanyaan dari Bapak Ismail Langgo di chat. Pak Yoce Retor silahkan di-unmute dan ditanyakan langsung. Oke, terima kasih. Tadi saya agak terlambat berapa menit di awal, tetapi saya mau tanyakan yang hafalan kita tentunya. Lalu kata Yesus padanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan.
pertanyaan saya adalah, Bartimius ini dia rindu agar supaya rabuni, dia bisa melihat. Tapi Yesus menjawab, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Pertanyaannya, apakah hubungan antara iman dan keselamatan dan kesembuhan badani? Apakah orang beriman kepada Tuhan otomatis badaninya pun sembuh? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Pendeta. Oke. Jadi iman yang telah menyelamatkan engkau, ya. Kata selamat itu, ya, mengandung unsur yang sangat penting, ya. Sama seperti kata shalom, ya, shalom, itu damai. Itu adalah mengandung unsur, ya, fisik, mental, dan rohani. Ya. Itulah sebabnya manusia itu adalah satu kesatuan holistik yang tidak bisa terpisahkan. Makanya ada ayat kita dapatkan di dalam buku Amsal 22, ya, yang mengatakan bahwa apa yang dipikirkan orang demikianlah dia. Ya. Kemudian bukan hanya itu, ya, kalau kita lihat di dalam buku 3 Yohanes juga berbicara mengenai masalah supaya engkau sehat, ya, sebagaimana juga jiwamu sehat. Ya. Jadi itu menunjukkan sesuatu perkara yang sangat berhubungan, ya, antara tubuh, fisik, dan rohani. Ya. Itu Yohanes 3 ayat yang ke-2, ya. Saudaraku yang kekasih, aku berkata semua engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya. Jadi kesehatan itu harus mencakup kepada berbagai hubungan yang erat. Dan demikian juga di dalam soal kerohanian, ya. Kerohanian adalah masalah rohani, ya, tetapi tidak bisa terpisah daripada jasmani. Ya. Kalau seorang itu sakit, tubuhnya, pikirannya sakit. Kalau pikirannya sakit, maka menyebabkan tubuhnya sakit. Ya. Banyak orang yang mendapatkan sakit mah, ulcer, ataupun banyak perkara oleh sebab selalu pikirannya yang tidak tenang. Tetapi kalau misalnya pikiran sudah tenang, maka sakit itu pun hilanglah. Ya. Jadi demikianlah faktor dengan Bartimius ini, ya, juga melibatkan beberapa unsur atau aspek daripada kehidupan manusia, yaitu meliputi fisiknya yang buta, kemudian juga kerohaniannya, maka disebutnya maka ia pun mengikuti akan Yesus. Apa artinya? Itu pun berhubungan mengikuti akan Yesus yang berhubungan dengan jalan keselamatan. Ya. Dan betapa sering seorang sakit oleh sebab masalah dosa yang telah dilanggar oleh seseorang. Kita misalnya kita ambil contoh di dalam ayat Alkitab, ya, di dalam Markus pasal yang kedua misalnya, ingat saudara-saudara pada saat Yesus menyembuhkan orang yang diturunkan dari atap itu ke bawah, kemudian jadi orang itu lumpuh, kemudian apakah yang dikatakan oleh Yesus? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Loh, dia datang kepada Yesus bukan oleh sebab berdosa, ya. Dia datang kepada Yesus oleh sebab dia sakit, dia lumpuh. Kenapa Yesus katakan dosamu sudah diampuni? Ya. Artinya sudah dapatkan pengampunan, dia dapatkan keselamatan. Oleh sebab dia punya sakit oleh sebab pelanggaran yang telah dibuatnya. Ya. Dan Tuhan melihat begitu hubungannya yang erat antara fisik, mental, dan rohani, ya, masing-masing aspek itu berhubungan satu sama lain. Jadi demikian juga dengan kita sekarang, kalau kita punya iman kepada Tuhan, ya, maka kita kan lebih tenang, ya. Percaya apapun yang terjadi, kalau kita
Kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan, dalam masa COVID ini kita jadi khawatir-khawatir. Apa yang terjadi kalau kita khawatir-khawatir? Jantung kita lebih berdebar, tekanan darah tinggi naik, ya. Kemudian kita jadi gampang dapatkan diabetes atau segala macam penyakit dan sebagainya. Jadi ya, iman kepada Tuhan memberikan faktor yang sangat penting kepada seluruh aspek tubuh manusia. Mudah-mudahan penjelasan yang panjang menjawab pertanyaan daripada saudara Retor. Ya, terima kasih. Apakah Bapak Ismail Langgo masih ada di sini? Bapak Ismail Langgo masih ada? Saudara, saya lihat Bradley Sampo seperti angkat tangan itu. Bukan pendeta, tunggu. Ini ada yang masih ngantri. Masih ngantri. Ada juga ini dari Bapak Maximilian Haumahu. Tapi sebelumnya Bapak Ismail Langgo. Tapi kalau orangnya tidak ada, kita lanjut kepada Bapak Maximilian Haumahu. Boleh? Unmute Pak, silakan pertanyaannya. Selamat malam, selamat sahabat Pak Pastor dan Ibu. Selamat sahabat. Ya, sudah Haumahu apa bersaudara ini dengan Rudolf Haumahu? Ini kenapa jarinya aja yang kelihatan Pak? Tangannya jangan tutupin kamera Pak. Sorry. Iya, oke. Silakan Pak. Saya mau bertanya, pendeta, mungkin menyimpang dikit. Saya pernah berdiskusi karena saya juga dulu outsider, saya pernah berdiskusi dengan teman-teman. Mereka katakan begini, Pak Pendeta, di mana kita tahu bahwa most of Christian kan mereka hang up di kasih karunia itu, Pak Pendeta. Dan dia katakan begini, saya dari kecil diajar oleh orang tua untuk menghormati orang tua, tidak, dan hukum Allah. Tapi tiba-tiba pastor satu pendeta datang, ada pendeta datang, dia katakan, sekarang tidak lagi di bawah hukum, di bawah kasih karunia. Sehingga katakan teman saya, gimana ya, apa yang saya harus percaya? Walaupun kami tukar berdiskusi bahwa setan waktu dibuang dari surga kan masalahnya karena dia tidak setia dengan hukum Tuhan. Terus katanya, jadi dikatakan bahwa setan itu once upon a time, satu kali nanti bahwa man and woman itu people itu akan diselamatkan. Once upon a time orang diselamatkan karena memenuhi hukum. Tapi sekarang by grace, oleh kasih karunia. Jadi dikatakan oleh pendeta ini bahwa sekarang mereka diselamatkan sejak salib, no law, tidak ada hukum, tidak ada penurutan. Jadi sebenarnya hubungan kasih karunia dengan hukum bagaimana ya Pak Pendeta ya? Lalu pertanyaan kedua, Pak Pendeta, singkat aja. Lalu kalau mau ingat cerita di seseorang yang mengambil stick di Kejadian 15 ayat 32 sampai 34, di mana seseorang anak Israel dia keluar di padang, dia mengambil sticks di hari Sabat. Kemudian mereka menemukan dia ambil sticks, lalu mereka bawa dia ke Musa. Dan walaupun tidak tahu dia ambil sticknya buat apa, mungkin kayu bakar, tapi dia pasti sudah menyimpang dari Tuhan, sehingga mereka bawa dia ke Musa. Lalu Musa bilang juga dia tidak tahu apa yang mau lakukan dengan ini. Musa bertanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, surely dia harus mati. Lalu dia mati, tapi bukan oleh suruhan Musa, tapi oleh Tuhan. Nah, ada satu cerita yang konklusinya seperti kalau misalnya New Yerusalem baru turun dari sorga, lalu misalnya teman saya katakan bahwa saya ada dalam pintu gerbang, lalu saya sendiri pribadi karena saya yang contohnya yang ambil stick tadi sehingga saya dirajam sampai mati karena melanggar rukun Sabat, saya di luar. Lalu saya tanyakan dia tanya kepada saya, kenapa kamu kok nggak masuk sini? Dia bilang, kamu kan sudah baca di Alkitab bahwa saya dirajam dengan batu. Mohon pertanyaannya dipersingkat Pak, karena waktunya sudah mau habis. Ya. Jadi sehingga orang yang di dalam itu, teman saya dia bilang, saya nggak nurut di Sabat, saya nggak bikin apa-apa, saya nggak pernah nurut dari Sabat. Saya diselamatkan dari kasih karunia. Apakah Allah berubah? Pendeta, ini aja untuk
tukar pikiran aja Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, silakan Pak Pendeta. Waktunya. Ya, ini bisa dibahas dengan sangat panjang sekali ya. Ya, kita harus mengerti ya bahwa hidup itu adalah kasih karunia. Ya, dan sebetulnya ya dalam perjanjian lama juga ya hanya dengan kasih karunia orang Israel itu bisa selamat. Ya. Dengan kasih karunia maka mereka bisa keluar dari negeri Mesir. Mereka tidak bisa buat itu mujizat, ya. Tuhan yang buat mujizat dan mereka hanya percaya saja. Mereka tidak bisa buat laut mati itu laut merah itu terbuka. Mereka hanya percaya saja. Mereka tidak bisa makan di padang belantara untuk 2 juta orang, ya, hidup di sana. Itu hanya oleh sebab kasih karunia Tuhan. Makanya kalau kita coba lihat kepada buku Keluaran pasal 20, waktu memberikan hukumnya, banyak kita baca mulai dengan hukum yang ketiga. Lupa bahwa itu dimulai dengan hukum ayat pertama dan kedua ya. Banyak orang mulai dengan ayat yang ketiga, pada lupa kepada ayat yang ke-1 dan kedua dari Keluaran 20. Isinya, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan tempat berbudakan. Jadi oleh sebab Tuhan sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, dari perbudakan, langsung dikatakan, janganlah padamu ada ilah lain di hadapan hadiratku. Janganlah engkau membuat patung ya dan menyembahnya. Janganlah menyebut nama Allah dengan sia-sia. Kenapa ini? Sebab Tuhan sudah membebaskan orang Israel. Nah, kepada kita ini oleh sebab kita tahu bahwa Mesir adalah lambang daripada dosa dan perbudakan dosa. Kita semula dari perbudakan daripada dosa, ya, maka Tuhan katakan, ya, oleh sebab kita sudah ditebus, ya. Nah, itu kasih karunia. Ya. Tuhan telah ditebus, maka janganlah padamu ada ilah lain di hadapan hadiratku. Nah, kepada saudara-saudara atau pendeta yang mengajarkan pada Anda, minta baca Roma pasal 3 ayat yang ke-20. Ya. Apa yang dikatakan di sini? Roma 3 ayat yang ke-20. Ya. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi kalau begitu apa tujuan daripada hukum Taurat? Supaya kita mengenal dosa. Keselamatan memang oleh sebab kasih karunia, ya. Tetapi dengan melihat hukum kita bisa mengenal dosa. Jadi apakah kita akan tetap berdosa sesudah kita mengenalkan akan Yesus, sesudah kita diselamatkan, sesudah dapatkan karunia, kasih karunia, apa kita tetap melanggar hukum? Tidak, ya. Oleh sebab hukum mengenal kita kepada dosa, makanya Yesus katakan kepada orang yang kedapatan berzina itu dikatakan go and sin no more, ya, pergi dan jangan berdosa lagi. Keselamatan bukan oleh sebab kita menurut hukum Tuhan, tetapi keselamatan oleh sebab kita sudah menurut oleh sebab kita sudah diselamatkan, ya. Jadi kita kasih karunia kita diselamatkan. Kemudian ya kita lihat bahwa Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40 bicara tentang kasih pada Allah, ya, kasih pada sama manusia. Jadi kalau kita kasih kepada Allah bagaimana? Oh, itulah 4 hukum yang pertama. Kemudian kasih kepada sama manusia, yaitu 6 hukum yang berikut. Jadi hormat kepada orang tua, oh itu satu keharusan, bukan untuk supaya kita selamat, sebab kita sudah diselamatkan. Jadi tidak mencuri ataupun tidak melanggar hukum-hukum yang lain. Nah, sekarang ya orang menggunakan ilustrasi tentang Keluaran pasal 16 itu, ya.
yang mengatakan bahwa seperti yang sudah berikan tadi, bahwa orang dapatkan stick kemudian keluar, kemudian akhirnya dia dirajam. Mereka baru saja keluar dari negeri Mesir, ya. Mereka harus digunakan adanya dengan hukum kekerasan, ya. Kenapa? Oleh sebab mereka sudah selama ini dengan dengan kekerasan sebagai budak di Mesir 400 tahun. Coba bayangkan, ya. Jadi sampai 10 hukum itu semua bersifat negatif, kan? Jangan padamu, ya. Jadi kenapa negatif? Sebab itu adalah minimal requirement, ya. Tetapi sekarang hidup dalam kasih karunia. Maka dalam hidup kasih karunia, maka hukum itu ada di hati kita, bukan kita harus anggap sebagai satu perkara yang negatif, jangan-jangan, tetapi kita akan bersifat sesuatu perkara yang positif. Misalnya, kita tidak membunuh atau mencuri, tetapi apa yang kita buat? Mengasihi, kita bantu mereka yang yatim piatu. Jadi, preserve life. Ya. Banyak orang yang tidak bisa makan oleh sebab masalah COVID-19. Apa yang kita bisa buat? Bukan negatif saja, jangan membunuh, tetapi berikanlah kehidupan. Kalau kita berikan makan kepada orang, kita memberikan kehidupan. Oke, jadi sesuatu yang bersifat positif, ya. Jadi hidup dan kasih karunia menyebabkan kita menurut hukum dengan sukacita dan bukan oleh sebab sesuatu perkara yang negatif, tetapi positif, ya. Bukan mencuri, tapi menolong, ya. Nah, ini satu perkara yang sangat penting. Mudah-mudahan saya sudah jawab pertanyaan daripada Saudara Halmahu. Oke. Thank you, sir. Terima kasih, Bu Peggy. Ya, baik. Pendeta, waktunya sudah lewat. Iya, sudah lewat 12 menit ya. Ya, apakah pendeta mau menjawab satu pertanyaan? Tadi saya sudah panggil Bapak Ismail Langgo, tapi beliau sedang tidak dengar. Pak Ismail Langgo, apa masih ada di sini? Baik, tidak menjawab lagi. Masih. Saya masih ada. Oke, silakan. Oh, ya. Silakan buka. Ismail. Ya, Pak. Silakan, Pak. Tanya langsung pada Pendeta Muntaraf. Tolong pertanyaannya yang singkat ya, Pak. Terima kasih. Selamat malam, Pak Pendeta Muntaraf. Selamat pagi dari North Carolina. Oh, yes. Ini Pak Pendeta mau tanya. Apakah pada waktu Adam memakan buah yang terlarang itu, apakah dia tahu atau apakah Hawa menyampaikan bahwa ini ada buah terlarang sehingga Adam bisa menolak atau langsung makan gitu, Pak Pendeta? Itu aja. Yang kita lihat apa saja yang dituliskan oleh Alkitab, ya. Jadi kalau tulis Alkitab yaitu bahwa dia melihat akan artinya Hawa bawa makanan itu, artinya buah itu langsung kepada Adam, artinya diberikan. Kemudian waktu itulah dia berpikir melanggar atau menurut, ya, kepada Tuhan dan sebagainya, ya. Kemudian jadi akhirnya keterusan dengan apa yang ditanyakan oleh Saudara Simamora tadi, ya. Jadi itu yang tertulis dalam Alkitab. Sesuatu perkara yang di luar daripada itu kita tidak tahu. Baik. Waktunya sudah habis, Pendeta. Dan kita akan tutup acara ini lewat 15 menit ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan yang sudah mengikuti acara pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini membahas pelajaran sekolah Sabat, yaitu pelajaran yang ke-6. Dan masih tinggal setia sampai habis di 167 partisipan dari 230 tadi yang mengikuti, dan juga beberapa yang ada di Facebook. Terima kasih kepada partisipan yang mengikuti melalui Facebook juga. Dan bagi Bapak Ibu yang menginginkan materi pelajaran yaitu PowerPoint dari Pendeta Muntaraf, boleh bergabung di Telegram dari grup PGSSI. Ada di chat, boleh di copy paste ya. Linknya ada di chat untuk bergabung di PGSSI, dan nanti kami akan kasih bahan PowerPoint dan juga rekaman dari pelajaran malam hari ini. Dan kembali kami mengundang untuk sahabat, silakan bergabung kembali
dengan Zoom ID yang sama dan passcode yang sama di jam yang sama, jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, jam 7 malam. Jadi di Zoom ID yang Bapak Ibu sekarang masuk dan juga passcode yang sama. Kita akan bertemu kembali depan, ya sahabat depan, dengan waktu yang sama pada pelajaran yang ke-7 dengan Pendeta Jonathan Kuntaraf. Dan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya tentang pelajaran ke-7 minggu berjalan, boleh tuliskan di WhatsApp grup PGSSI ataupun di grup Telegram. Nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Pendeta Kuntaraf pada presentasi sahabat depan. Baik, kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Pendeta Jerry Wauran. Iya, Pendeta boleh tutup dalam doa. Oke. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami naikkan puji syukur kepada Tuhan pada hari Sabat Tuhan yang suci dan diberkati ini. Setelah kami mendapatkan berkat melalui firman Tuhan dari pelajaran sekolah Sabat yang akan kami bagikan kepada jemaat pada ibadah Sabat kami besok. Terima kasih karena kami merasa dipersatukan oleh kasih Tuhan sehingga kami mendapatkan pemahaman untuk firman ini yang akan bermanfaat untuk kehidupan kerohanian kami supaya kami boleh tetap setia kepada Tuhan sampai Yesus datang. Kami puji nama Tuhan pada sepanjang hari Sabat ini. Sembahkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. 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 Terima kasih Pendeta. Oke. Dan juga Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Pendeta Kuntaraf. terima kasih untuk Terima kasih. yang telah mengambil Terima kasih Pak Pendeta Kuntaraf. Terima kasih Bu Peggy. Sehat selalu. Tuhan memberkati. Kuntaraf. Selamat Jerry. Pendeta Jerry. Selamat belajar. Selamat malam. Oke. Mohon izin. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih buat Bu Ellen, Pak Glenn, juga para co-host semuanya yang doa buka. Terima kasih. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat Sabat. Selamat Sabat.